Kenapa sih kita ini kok diuji Ustadz ketika dalam kehidupan dunia? Loh, kalau kita nggak pernah diuji akhi, maka sesungguhnya kita terlalu nyaman hidup di dunia. Kalau orang itu sudah terlalu nyaman hidup di dunia, maka kemudian yang tumbuh itu apa? Wahan. Makanya kalau kemudian ada orang yang ngomong, saya ini sudah jadi orang yang pengen jadi solih, sudah pengen iltizam, kenapa kok saya masih kecewa? Jawabannya simpel, karena antum masih di dunia. Kenapa saya masih neteskan air mata, padahal saya itu selalu pengen dekat dengan sunnahnya Nabi? Ya simpel, karena antum di dunia. Kenapa saya masih dikecewakan sama orang? Ya antum masih di dunia. Kapan air mata itu hilang, ujian itu akan hilang? Yaitu disampaikan oleh Allah ketika Allah menyambut kita nanti insyaallah udkhulul jannata antum fala khaufun alaikum wala antum tahzanun. Makanya Allah itu ketika menyambut penduduk surga ketika akan memasuki surga, Allah ngomongnya gimana? Masuklah kamu ke dalam surga antum, kalian-kalian itu fala khaufun alaikum wala antum tahzanun. Tidak ada rasa takut bagi kalian dan tidaklah kalian itu bersedih lagi. Seakan-akan Allah itu menyampaikan kepada kita, kalau masih hidup di dunia kalian sedih, kalian harus kemudian takut, kalian harus kemudian merasakan banyak ujian, karena itulah hakikat di dunia. Itulah hakikat di dunia. Ya, makanya dalam kehidupan di dunia maka semacam itu, supaya kemudian kita tidak kaget kalau tiba-tiba mendapatkan sesuatu yang tidak sebagaimana yang kita bayangkan. Semakin beriman, semakin banyak diuji. Mungkin kita kadang-kadang kurang mampu menangkap hikmah. Kenapa sih kita ini kok diuji Ustadz ketika dalam kehidupan dunia? Loh, kalau kita nggak pernah diuji akhi, maka sesungguhnya kita terlalu nyaman hidup di dunia. Kalau orang itu sudah terlalu nyaman hidup di dunia, maka kemudian yang tumbuh itu apa? Wahan. Wahan itu apa? Hubud dunya wa karahiyatul maut. Makanya orang yang beriman itu diuji terus oleh Allah, berganti-ganti ujiannya. Ujian 1 selesai, ujian 2 selesai, ujian 3. Itu supaya apa? Supaya ana dan antum ketika meniti jalan kebenaran, maaf ya, jangan terlalu nyaman, jangan terlalu kerasan di dunia. Tetapi kita betul-betul inginkan, sesungguhnya kita ingin balik ke kampung akhirat, yaitu adalah surga. Makanya kalau jarang diuji malah bingung. Kalau ana dan antum itu jarang diuji malah bingung. Kalau kita ini jarang diuji, dari mana kita akan mendapati pahala kesabaran? Tapi justru ketika banyak diuji nanti ketika mati, enak banget. Istirahatnya itu kerasa. Antum kalau terlalu lama berdiri, duduk itu nikmat atau enggak nikmat? Nikmat. Tapi kalau antum terlalu banyak duduk, berdiri itu nikmat. Nah itu dibalik sama Allah. Orang yang beriman dalam dunia itu diuji terus oleh Allah. Kenapa? Supaya ketika mati istirahat. Anak itu, contoh gampangnya, anak itu pernah naik kereta api Bekasi ke kota, pagi-pagi itu kan antum tahu ya, kayak pepes itu kalau pagi. Maka Masya Allah ketika kita berdiri susah payah, Masya Allah, melihat tempat duduk itu nikmatnya luar biasa. Niat biasa itu luar biasa nikmatnya itu. Orang duduk itu nikmatnya luar biasa. Sampai kemudian kalau ada orang yang geser-geser tempat duduknya, kita langsung deket-deket gitu, supaya kita bisa menggantikan posisinya ketika dia berdiri. Anak pernah tertipu dalam tanda kutipnya. Ada orang dengerin earphone di kereta, kemudian earphone-nya dimasukin ke tas. Wah, saya pikir ini mau turun ini. Saya deket-deket, ternyata cuma masukin earphone, dia tidur lagi. Nggak dapat tempat duduk. Tapi di situ kita paham, kalau kita lama berdiri, akhirnya kita merasakan nikmatnya duduk. Makanya kalau kemudian kita lama duduk, maka kemudian kita merasakan nikmatnya berdiri. Kenapa dakwah itu dijadikan susah, iman itu dijadikan susah? Ya karena supaya kita nanti merasakan kenikmatan prosesnya itu. Supaya kemudian nanti ketika kita meninggal, tinggal kita mengambil semua balasan kita dari Allah. Kalau kita jujur sama Allah. Sama, kalau antum tanya, kenapa dakwah itu banyak ujiannya? Loh, kalau tidak banyak ujian tidak nikmat. Kenapa banyak musuhnya? Loh, kalau tidak banyak musuh tidak nikmat. Coba aja antum main bola di lapangan sendirian tidak ada musuh. Emang nikmat apa kemudian giring bola? Enggak nikmat lah. Antum gojek sana, gojek sendiri, kemudian ngegulin berapa Pak? 10, Masya Allah. Lawannya berapa? Tidak ada. Lawannya hawa nafsu. Nah, adalah.
Tapi kalau antum kemudian main bola, kemudian di situ ada 10-11 pemain yang siap untuk menjegal antum dan ngambil bola dari antum, nikmatnya terasa, Masya Allah. Kalau menang, ya terasa menang. Kalau kalah, tidak ada yang kalah bagi orang yang beriman selama dia jujur sama Allah. Disitulah kita mendapati, itulah hakikat dunia. Makanya dunia itu tidak menjanjikan kebahagiaan secara maksimal. Makanya kita lihat pula kan, kita lihat pula Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah itu apa kurangnya di hadapan Allah? Orang yang kemudian disucikan oleh Allah. Sampai-sampai kita mendapati perkataan Imam Ibnu Katsir, saking cintanya Allah kepada Ibunda, bukan Bunda Aisyah, Bunda Maryam. Saking cintanya Allah kepada Bunda Maryam, sampai Allah itu tidak berikan siklus bulanan kepada Ibunda Maryam kecuali 3 kali. Kata Al-Hafidz Imam Ibnu Katsir. Ya, 3 kali tok. Tapi apakah kehidupan Ibunda Maryam itu enak? Enggaklah. Itu tergambar pada ayat yang ke-23 surat Maryam. Fa'ajahal makhadu ila jidin nakhlati qalat ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasam mansiyah. Lihat. Maka kemudian Ibunda Maryam ketika merasakan pedihnya beliau, ketika terusir dari kampungnya, sampai kemudian beliau bersandar ke pohon kurma, sampai kemudian Ibunda Maryam itu ngomongnya apa? Lihat, ngomongnya gini. Ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasam mansiyah. Ya Allah, coba matikan aku saja ya Allah, supaya aku dilupakan orang dan tidak dihiraukan oleh orang. Itu Ibunda Maryam. Padahal salah satu wanita yang dicintai oleh Allah. Ujiannya seberat itu sampai Ibunda Maryam aja mengharapkan mati. Dan ketika kita menghadapi zaman ini semakin dekat, sampai Nabi aja merintahkan kita mati kok, kalau kemudian zamannya sudah berat kok. Boleh nggak kita minta mati? Boleh. Yang tidak boleh itu kalau antum minta mati kemudian antum tanpa punya alasan, itu tidak boleh. Kenapa antum ingin minta mati? Bosen? Nah, tidak boleh. Kenapa minta mati? Perih melihat dia lewat di depan saya. Tidak boleh antum minta kayak gitu. Tapi antum tahu nggak, di satu kondisi, ada satu kondisi yang berat, kita itu boleh minta mati. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Rasulullah menyampaikan, badiru bil mauti sittan. Kalau kalian sudah melihat 6 tanda, maka mintalah mati. Kenapa? Saking beratnya hidup untuk menjaga iman saat itu. Kapan itu? Imra'atas sufaha. Kalau kalian dia sudah mendapati pemimpin-pemimpin bodoh banget, itu fitnah banget bagi orang yang beriman di bawahnya itu. Sudah atau enggak? Enggak usah dijawab, sama-sama memaklumi kita. Ya. Wa kasratu asyratin, banyaknya tanda kiamat. Banyak tanda kiamat atau enggak? Banyak, sudah enggak kehitung. Ya. Kemudian wabil hukmi, jual beli hukum. Kelihatan banget tidak adilnya. Kemudian istighfafan bidami, kalau kalian sudah melihat banyak orang yang kemudian gampang aliran darah. Wa qati'atur rahimin, orang sudah gampang memutuskan tali silaturahmi. Wa nash'an yattakhidunal Qur'an mazamira yuqaddimunahu ar-rajul yughnihim bil Qur'an wa in kana aqalluhum fiqhan. Kalau kemudian yang keenam, kalau kalian sudah mendapati kelompok manusia sering menyanyikan Al-Quran dengan lagu, lalu ada yang kemudian menyanyikan Quran dengan lagu, padahal dia tidak paham tentang apa yang dia nyanyikan. Saking beratnya, Nabi memperbolehkan ana dan antum untuk minta mati ketika melihat 6 tanda itu. Tapi bukan mati bunuh diri loh ya, minta mati untuk menyelamatkan agama. Tapi itulah hakikat hidup di dunia. Ya. Jadi kemudian semakin kita kemudian beriman, semakin berat ujiannya dan semakin sulit ujian yang kita akan rasakan.